Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sarang Istri. Berita kali ini mengenai dibalik tudingan Said Didu. Benarkah loyalis Jokowi dan oligarki incar pemakzulan Prabowo? Nah, isu pemakzulan Presiden Prabowo Subianto mendadak menjadi perbincangan hangat di panggung politik nasional. Namun kali ini tuduhan tidak datang dari kubu oposisi konvensional, melainkan dari sebuah diskusi tajam di kawasan Menteng, Jakarta pada Kamis 7 Mei 2026. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN yaitu Said Didu melontarkan pernyataan mengejutkan dalam diskusi bertajuk apakah gerakan pemakzulan Prabowo itu realistis. Said Didu justru menuding bahwa ancaman nyata terhadap kursi kepresidenan Prabowo bukan datang dari rakyat kecil, melainkan dari lingkaran dalam yang ia sebut sebagai loyalis mantan Presiden Joko Widodo. Nah, Said Didu juga nih mengklaim ada kemarahan besar dari kelompok oligarki dan politisi busuk karena kebijakan Prabowo yang mulai berani menyentuh aset-aset negara yang selama ini dikuasai segelintir orang. Said Didu juga secara spesifik menyoroti komposisi orang-orang di sekitar Prabowo. Ia menyebut istilah geng Solo dan parcok, partai coklat itu masih bergerilya di lingkaran kekuasaan. Dalam narasinya, Said mencurigai adanya lobby khusus yang sengaja menempatkan figur-figur dekat Jokowi untuk mengepung Prabowo. Beberapa nama besar disebut secara gamblang seperti Mayor Teddy yang ia kaitkan dengan pengaruh masa lalu, Dudung Abdurrahman, mantan KSA yang kini berada di lingkaran pemerintahan, Hasan Nasbi, kepala kantor komunikasi kepresidenan. Coba nih bayangkan 4 orang Jokowi ditempatkan di sekitar Prabowo. Kita tidak boleh diam melihat Prabowo dikepung oleh mereka, tegas Said Didu dalam forum tersebut. Ia menganggap keberadaan mereka bukan sekedar bantuan politik, melainkan upaya pengawasan agar kepemimpinan lama tidak terganggu. Dan ini ada video dari Said Didu mengenai informasi di atas, kita simak bareng-bareng. Dan mereka marah semua kepada Prabowo. Mereka marah semua karena politisi busuk berlindung di mereka. Politisi busuk berlindung di oligarki dan bintang. Dari mari kita sangat jernih melihat. Coba lihat gerakan yang terjadi. Gerakan geng Solo, oligarki dan parcok terus berlangsung kepada Prabowo. Oke? Coba bayangkan 4 Jokowi ditempatkan, dan saya yakin ada lobby khusus yang menempatkan sekitar Prabowo. 1 Teddy, Jokowi clear. 2 Dudung. 3 Kodari. 4 adalah Hasan Nasbi. Semua juru maki ke Prabowo. Terus kita harus melihat Prabowo dikepung oleh mereka. Oke? Masih realistis lah kita melihat perkembangan. Sekarang coba lihat Prabowo menyelamatkan negeri ini seperti apa sih? Hanya dia yang berani mengambil kebun sawit dan tambang puluhan juta hektar dari oligarki. Hanya dia. Tepuk tangan. Hanya dia. Anda boleh menyatakan Said Didu dari teror. Silakan. Saya ingin ceritakan bagaimana PKH, tim penertiban PKH dibentuk. Dibentuk itu oleh Jokowi itu. Tapi apa yang dilakukan Jokowi? Meminta bernegosiasi dengan pemilih untuk dikembalikan.
Lanjut dengan narasi Said Didu semakin tajam saat ia menyinggung fenomena-fenomena yang menurutnya merupakan cara Tuhan membuka tabir pengkhianatan. Ia mencontohkan nih beberapa kejadian yang belakangan viral. Salah satunya adalah momen ulang tahun Mayor Teddy yang dihiasi bunga-bunga dari pengembang besar, termasuk dari pihak PIK Pantai Indah Kapuk. Baginya ini adalah sinyal jelas mengenai jalur komunikasi antara lingkaran istana dengan kekuatan oligarki besar seperti Aguan. Said menilai kemarahan oligarki memuncak karena Prabowo mulai menjalankan program tim penertiban kawasan hutan berbeda dengan gaya kepemimpinan sebelumnya yang menurut Said lebih banyak bernegosiasi. Prabowo disebutnya lebih berani mengambil alih jutaan hektar lahan sawit dan tambang yang dikuasai secara ilegal oleh oligarki untuk dikembalikan ke negara. Said Didu juga menceritakan pertemuan pribadi dengan Presiden Prabowo. Dalam pengakuannya, Said merasa frustasi dengan gaya politik Prabowo yang ia nilai terlalu berbelok-belok dan penuh kompromi. Saya bilang ke Pak Prabowo, saya percaya niat Bapak, tapi saya frustasi dengan cara Bapak terlalu berbelok-belok, kata Said Didu ya. Diungkapkanlah ke Bapak Prabowo. Namun di sisi lain, Said memberikan pembelaan bahwa saat ini Prabowo berada di posisi yang sangat krusial, yaitu to kill or to be killed, membunuh atau dibunuh secara politik. Jika Prabowo tidak segera mengambil keputusan ekstrim untuk menyingkap pengkhianatan di sekitarnya, maka gerakan pemakzulan yang dirancang oleh manusia yang merasa ini kepentingannya terusik akan semakin nyata. Nah, kita lanjut dengan pernyataan dari Said Didunya ya. Ini kena tiga sekaligus masalah. Pesta ulang tahun di Paris. Terus kita tahu Pak Prabowo, semua orang yang dekat dia dilakukan hal seperti itu. Tapi kenapa tangan Allah membisikkan orang menyiarkan itu? Itu dalam Allah membuka tabir. Yang kedua, saat tiba di Indonesia, bunga ulang tahun Teddy bertebaran. Dan 4 bunga pertama itu dari Pikua. Aguan bertebaran. Akhirnya kebuka, oh ternyata Aguan sekarang jalurnya dan yang ketiga, Amin Rais keluar. Pokoknya ada. Artinya, mungkin saja Allah sedang membuka semua. Siapa yang sekitar Prabowo yang sudah melakukan pengkhianatan untuk menjatuhkan dia karena untuk melawan oligarki dan bintang-bintang penyelenggara. Jadi saya katakan untuk menjatuhkan dia karena untuk melawan oligarki. Prabowo bisa menyelamatkan Indonesia apabila tim PKH berjalan dengan baik dan mengambil alih semua itu dan mengembalikan itu satunya pintu yang paling gampang. Saya juga menyoroti kondisi fiskal negara yang menurutnya sedang tertekan hebat. Di tengah situasi ekonomi yang sulit, program-program besar seperti makan bergizi gratis dan hilirisasi justru rawan disabotase dari dalam. Ia memperingatkan bahwa politisi busuk yang berlindung di balik ketiak oligarki sedang menunggu momentum mereka seolah-olah mendukung, namun sebenarnya menjadikan diri mereka sebagai bemper untuk menghantam Prabowo. Ketika kegagalan ini terjadi, mereka marah karena pintu mereka masuk korupsi mulai ditutup melalui penelitian aset negara. Satu-satunya jalan bagi mereka adalah menjatuhkan Prabowo dan mengambil alih kekuasaan sepenuhnya. Nah, sebagai penutup narasi, Said Didu menegaskan bahwa meskipun ia sering mengkritik, ia tetap menaruh harapan pada keberanian Prabowo untuk menyelamatkan Indonesia. Namun persyaratan berat ini untuk Prabowo ya, harus berani membersihkan lingkarannya dari pengaruh loyalis masa lalu yang ia tuding bekerja untuk kepentingan oligarki. Nah, tuduhan Said ini tentu memancing reaksi keras pihak-pihak yang disebut seperti
Hasan Nasbi maupun kubu loyalis Jokowi sebelumnya selalu menegaskan bahwa penempatan tokoh-tokoh tersebut adalah murni hak prerogatif Presiden untuk keberlanjutan pembangunan. Apakah ini benar-benar gerakan pemakzulan yang sistematis karena oligarki merasa terusik? Ataukah ini sekedar kegelisahan seorang Said Didu melihat gaya kompromi politik Prabowo? Satu yang pasti, panggung politik Indonesia pasca pemerintahan Jokowi kini memasuki babak baru yang penuh ketegangan di antara para pendukungnya sendiri. Terima kasih yang sudah menyimak Suara Hati Sang Istri. Bye.